Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Terkadang, cinta sejati lahir bukan dari darah daging, tapi dari pilihan dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Kisah ini tentang keajaiban yang lahir dari tangan seorang ibu untuk seorang bayi kecil yang hampir menyerah sebelum sempat mengenal dunia. Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Dukungan kalian berarti banget supaya kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif yang menghangatkan hati seperti cerita hari ini. Yuk, kita mulai. Hujan deras turun sejak pagi, membuat langit kota kecil itu kelabu dan berat. Air menggenang di sepanjang jalanan berlubang, menari di atas aspal yang retak. Rumah sakit umum Pelita Hati, sebuah bangunan tua bercat putih kusam di ujung kota, tampak semakin suram di bawah guyuran hujan. Di ruang bersalin yang sempit dan penuh aroma antiseptik, seorang bayi mungil lahir dalam keheningan yang aneh. Tidak ada tangisan gembira, tidak ada pelukan hangat dari keluarga. Hanya suara mesin-mesin medis yang berdengung monoton, seolah mengabarkan betapa rapuhnya kehidupan kecil yang baru saja dimulai ini. Bayi itu lahir hampir 2 bulan lebih cepat dari seharusnya. Tampak begitu kecil, seolah satu genggaman tangan cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kulitnya merah kebiruan, tipis hingga nyaris tembus pandang, memperlihatkan jaringan pembuluh darah yang belum sempurna. Napasnya berat, terengah-engah, seolah setiap helaan adalah perjuangan antara hidup dan mati. Di sudut ruangan, seorang perawat berbisik dengan wajah tegang. Ibunya sudah pergi. Dia meninggalkannya. Kata-kata itu terbang di udara, berat dan memilukan. Sementara di ranjang kecil itu, bayi mungil itu menggeliat lemah, berjuang untuk tetap bertahan di dunia yang baru saja mengkhianatinya. Di lantai bawah, ruang tunggu rumah sakit dipenuhi aroma kopi basi dan suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Di antara puluhan orang yang menunggu dengan gelisah, duduk seorang wanita paruh baya, Laila, dengan mata menerawang menatap hujan yang terus mengguyur jendela. Tubuhnya membungkuk sedikit. Tangan menggenggam cangkir kopi dingin yang sejak tadi tak disentuh. Rambut hitamnya berkilat lembab, dan wajahnya yang lembut menampakkan lelah bertahun-tahun. 3 tahun yang lalu, hidupnya berubah saat seorang dokter dengan suara berat memvonis, "Maaf, Bu Laila, Anda tidak bisa memiliki anak secara alami." Dunia Laila runtuh hari itu, perlahan tapi pasti. Setiap hari setelahnya adalah perjuangan, melawan rasa iri, melawan kesepian, melawan pertanyaan-pertanyaan kosong dari keluarga dan teman. Hari ini, entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ada ketenangan aneh di hatinya, seolah hujan ini membawa lebih dari sekadar dingin, mungkin membawa sebuah jawaban. Ia menarik napas panjang, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Mungkin memang ada rencana lain untukku, bisiknya hampir tanpa suara, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri di tengah riuh dunia yang bergerak tanpa peduli. Suara langkah kaki yang cepat mendekat membuat Laila mengangkat wajahnya. Seorang suster muda, dengan seragam basah kuyup di ujung lengan dan mata sembab karena lelah, berdiri di depannya. "Bu Laila?" panggilnya hati-hati. Laila mengangguk pelan. "Maaf mengganggu. Ada seorang bayi prematur yang baru lahir. Dia ditinggalkan oleh ibunya. Kami mencari seseorang yang mungkin bersedia menjadi keluarganya," ujar sang suster. Suaranya bergetar di antara rasa harap dan takut ditolak. Dunia Laila seolah berhenti berputar. Ia merasakan jantungnya berdetak keras, tidak hanya di dada, tapi di seluruh tubuhnya. Ada sesuatu dalam cara suster itu berbicara, sebuah harapan kecil yang membara, menghidupkan bagian dari dirinya yang sudah lama mati. Tanpa bertanya lebih banyak, tanpa menganalisis risiko atau logika, Laila bangkit berdiri. Ia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang tak ia pahami, seolah sebuah magnet menariknya ke arah yang tak terelakkan. "Bawa aku ke dia," ucapnya dengan suara yang mantap,
suara yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Koridor rumah sakit yang panjang dan sepi terasa seperti lorong waktu bagi Laila. Setiap langkah menuju ruang perawatan intensif neonatal, NICU, membuat hatinya berdetak semakin cepat. Ia merasa seperti melangkah menuju takdir yang selama ini menantinya dalam diam. Saat pintu ruang NICU dibuka, hawa steril dan aroma khas rumah sakit menyeruak. Di dalam ruangan itu, di tengah deretan inkubator yang dipenuhi bayi mungil dan kabel-kabel medis, mata Laila langsung tertuju pada satu inkubator di sudut ruangan. Di sanalah dia, bayi itu, terbaring begitu kecil, begitu rapuh, dengan tubuh yang nyaris transparan, diselimuti cahaya kebiruan dari alat bantu pernapasan. Tanpa sadar, air mata mulai membasahi wajah Laila. Ia berjalan pelan mendekat, seolah takut suara langkahnya bisa melukai bayi itu. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh dinding kaca inkubator, lalu membisikkan sesuatu yang keluar dari kedalaman hatinya. "Kamu mau ikut aku pulang, Nak? Aku janji, aku akan mencintaimu lebih dari apapun yang ada di dunia ini." Bayi itu bergerak sedikit, jari-jarinya yang mungil mengepal pelan, membuat Laila tersenyum di tengah tangisnya. Dalam sekejap, cinta mengalir di antara mereka. Cinta murni yang tak butuh penjelasan. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan yang penuh ujian. Proses adopsi bayi prematur bukan sekadar mengisi formulir atau tanda tangan di atas kertas. Ada berbagai pemeriksaan, evaluasi, dan pertanyaan yang kerap terasa seperti ujian berat bagi Laila. Petugas sosial memandangnya dengan sorot mata yang penuh keraguan. "Bu Laila, Anda sadarkan merawat bayi prematur butuh tenaga, biaya, dan kesiapan mental yang sangat besar? Tidak semua orang bisa menghadapinya," kata mereka berulang kali. Tapi setiap kali mereka meragukannya, Laila hanya memandang foto kecil bayi di ponselnya, foto tangan mungil yang menggenggam jari perawat dengan kuat, dan hatinya kembali kokoh. "Saya tahu ini tidak mudah," jawabnya suatu kali. Matanya berkaca-kaca. "Tapi cinta saya untuk anak itu tidak mengenal syarat. Saya tidak akan menyerah. Selama saya masih hidup, dia tidak akan pernah merasa sendiri." Setiap malam, sebelum tidur, Laila menghabiskan waktu membaca tentang bayi prematur, tentang cara memegang mereka, mengatur suhu ruangan, hingga cara merespon tangisan mereka yang kadang hampir tak terdengar. Ia mencintai bayi itu bahkan sebelum sempat memeluknya tanpa kaca pemisah. Ia tahu, ini bukan tentang seberapa mudah atau sulit perjalanan mereka nanti. Ini tentang pilihan untuk tetap mencintai, tidak peduli seberapa berat badai yang akan menghadang. Malam pertama Arkana pulang ke rumah menjadi malam paling sunyi sekaligus paling berisik dalam hidup Laila. Sunyi, karena rumah yang dulunya hanya diisi suara detik jam dinding dan desahan angin di sela jendela kini terasa berbeda. Tapi juga berisik, karena detak jantung Laila terus menggema tanpa henti sejak menggendong Arkana dari rumah sakit tadi siang. Ia masih belum percaya bahwa kini ada kehidupan kecil dalam dekapannya. Bayi yang dulu hanya bisa ia sentuh lewat kaca, kini bisa ia peluk, bisa ia cium. Malam itu, Laila duduk di samping boks bayi kayu yang ia beli dengan sisa tabungannya. Dinding kamar sudah ia hias dengan stiker bintang dan bulan. Lampu tidur berbentuk awan menyala lembut. Arkana terbaring di sana, tubuhnya masih begitu mungil, seolah angin bisa menggesernya jika jendela sedikit terbuka. Laila menyentuh pipi Arkana perlahan. "Kamu tahu, Nak? Ibu belajar cara memijat bayi prematur seminggu penuh. Kamu boleh lemah, tapi kita akan kuat sama-sama." Malam itu, diiringi tangis pelan dari bayi kecilnya, Laila menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu dinyanyikan ibunya. Bukan untuk membuat Arkana tidur, tapi untuk membuat hatinya sendiri yakin bahwa ia bisa, bahwa ini bukan mimpi. Hari-hari awal menjadi ibu bagi bayi prematur seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis.
Satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Laila tahu itu. Ia membaca setiap artikel, bertanya kepada setiap dokter, dan mencatat segalanya dengan rapi di buku kecil yang ia beri judul, Catatan Cinta untuk Arkana. Ada halaman yang penuh coretan tentang suhu ideal air mandi, jadwal minum ASI per 2 jam, hingga posisi tidur yang aman agar paru-paru Arkana bisa berkembang maksimal. Tapi tak ada catatan tentang ketakutan. Itu Laila simpan sendiri. Seperti saat Arkana tiba-tiba tidak menangis selama 2 jam. Laila panik, langsung memeriksa napasnya, menggoyang pelan tubuh mungil itu. Arkana, kamu jangan diam, sayang. Ibu di sini, bisiknya sambil menahan isak. Bayi itu hanya menggeliat pelan, menguap kecil. Laila langsung memeluknya, mencium ubun-ubunnya yang masih lembut. Maafkan ibu. Ya, ibu masih belajar. Setiap kali rasa takut itu datang, Laila mengingat janji yang ia ucapkan di Nicu. Ia akan terus ada, tidak akan pernah mundur. Waktu berjalan seperti keajaiban kecil yang dikirim perlahan-lahan. Saat Arkana genap berusia 6 bulan, terjadi sesuatu yang selama ini Laila tunggu, sebuah tawa. Bukan tangisan, bukan rengekan. Tapi tawa kecil, renyah dan ringan, keluar dari mulut mungil itu saat Laila bermain cilukba di pagi hari. Mata Laila langsung berkaca-kaca. Ia mematung sejenak, lalu tertawa bersamanya. Tawa yang penuh rasa syukur dan haru. Ia segera mengambil ponsel dan merekamnya. Suaranya bergetar saat berkata, "Lihat, sayang, kamu tertawa. Kamu bisa tertawa. Dunia pasti jadi lebih indah setelah dengar suara kamu." Ia memutar ulang video itu berkali-kali, bahkan sampai malam. Setiap detiknya terasa seperti bukti hidup. Bukti bahwa bayi yang dulu hampir tak bertahan, kini bisa tersenyum. Malam itu, ia kembali menulis di catatannya, "Hari ini, tawa pertama Arkana. Aku merasa seperti diberi napas baru. Dunia tak lagi kelabu." Dengan perlahan namun pasti, kabar tentang bayi kecil yang diadopsi oleh seorang wanita penyendiri mulai menyebar di lingkungan tempat tinggal Laila. Ada yang penasaran, ada pula yang sinis. Tapi sebagian besar, mereka penasaran karena takjub. Itu bayi yang lahir prematur dan ditinggal ibunya, ya? Bisik-bisik para tetangga saat melihat Laila mendorong stroller kecil berwarna biru langit melintasi gang sempit. Di taman sore itu, seorang nenek tua menghampiri. Wajahnya ramah meski penuh garis usia. "Kamu Laila, ya? Aku dengar kamu merawat bayi yang ditinggalkan. Kamu perempuan kuat," ucapnya sambil memandangi Arkana yang tertidur. Laila tersenyum. Senyum kecil yang menyimpan ratusan malam tanpa tidur. "Saya cuma jatuh cinta sama dia sejak pertama lihat. Saya tahu saya yang butuh dia, bukan sebaliknya." Kata-katanya mengejutkan si nenek. Tapi Laila tahu, cinta bukan soal siapa memberi siapa. Ia mencintai Arkana tanpa alasan lain selain karena hatinya memilih begitu. Ketika Arkana berusia 2 tahun, dia mulai berjalan, meski terlambat dibanding anak-anak lain. Tapi Laila tidak peduli. Hari Arkana melangkah sendiri untuk pertama kalinya adalah hari Laila merasa dirinya menjadi rumah sungguhan. Di ruang tengah, saat ia sedang menyapu lantai, terdengar suara langkah kecil yang terburu-buru. Laila menoleh, melihat Arkana tertatih tapi tetap berdiri, bibirnya menyeringai lebar. "Ibu, lihat, Arkana bisa," ucapnya dengan bangga. Laila meletakkan sapu, berlari kecil dan memeluknya. "Anak pintar, kamu hebat sekali, Nak. Ibu bangga banget," ucapnya sambil menciumi pipi Arkana bertubi-tubi. Mereka tertawa, lalu jatuh berpelukan di lantai. Tangisan Laila pecah, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak bisa ditahan.
Anak kecil yang dulu ia gendong penuh selang dan alat bantu, kini bisa berdiri, berjalan, memanggilnya, "Ibu," dengan suara lantang. Ia teringat semua malam saat ia menangis di pojok ranjang, takut anaknya tak bisa bertahan. Tapi sekarang, mereka berdiri di bawah cahaya mentari sore yang hangat, seolah semesta sedang tersenyum menyaksikan cinta yang berhasil menang. Tahun keempat menjadi momen penuh tantangan baru. Arkana mulai tumbuh menjadi anak yang aktif, penuh rasa ingin tahu, namun tubuhnya masih sering lemah. Sakit demam bisa berlangsung lebih lama dari anak-anak lain. Sekali waktu, Arkana terserang batuk parah hingga sesak napas. Tengah malam, Laila panik. Ia menggendong Arkana yang terisak dalam pelukannya. Tubuhnya panas dan napasnya seperti tercekik. Tanpa pikir panjang, Laila membungkus tubuh kecil itu dengan jaket hangat dan berlari ke rumah sakit terdekat. "Tolong anak saya. Dia susah napas," ujarnya terbata-bata pada petugas IGD, dengan suara bergetar. Dalam ruang observasi, Laila duduk di bangku besi dingin selama 3 jam tanpa bergerak, hanya menatap ke arah pintu. Ketika dokter keluar dan berkata, "Dia akan baik-baik saja." Tapi tubuhnya masih sangat rentan. "Bu." Laila merasa seperti bisa bernapas kembali. Malam itu, saat Arkana tertidur lelap dengan infus di tangannya, Laila menggenggam jari mungilnya dan berbisik, "Kalau kamu capek, kamu boleh istirahat. Tapi jangan pernah lepas dari ibu. Kamu alasan ibu tetap hidup." Hari-hari setelah sakit itu membuat Laila semakin protektif, mungkin terlalu. Ia selalu menyiapkan makanan khusus, mengecek suhu kamar tiap malam, dan memastikan Arkana memakai masker di luar rumah meski anak-anak lain tidak. "Ibu, kok teman-temanku gak pakai masker?" tanya Arkana suatu pagi saat hendak berangkat sekolah. Laila tersenyum, meski hatinya terasa berat. "Karena kamu istimewa, Nak. Ibu cuma ingin kamu tetap sehat," jawabnya sambil membenarkan syal kecil di leher Arkana. Meski masih kecil, Arkana mulai memahami bahwa hidupnya sedikit berbeda. Ia tumbuh dalam cinta, tapi juga dalam batas-batas yang diciptakan untuk melindunginya. Kadang, Laila memandang anak itu dari jauh, menyadari bahwa ia mungkin tak bisa selamanya melindunginya. Tapi cinta, pikirnya, akan tetap bersamanya meski jarak nanti memisahkan. Ia menulis lagi di buku catatan cintanya. "Anakku mulai bertanya. Aku tak selalu punya jawaban sempurna, tapi aku akan selalu punya pelukan." Saat Arkana masuk kelas 1 SD, Laila memberanikan diri mendaftar sebagai relawan perpustakaan sekolah. Ia ingin dekat dengan anaknya, tapi juga ingin membantu. Di antara rak-rak buku itu, ia menyaksikan dunia anak-anak lain. Mereka berlari, tertawa, bermain tanpa beban. Kadang Arkana ikut, kadang hanya duduk di pojok, menggambar diam-diam. Suatu hari, Laila melihat 2 anak mendekati Arkana. "Kata mamaku, kamu anak pungut," ucap salah satu dari mereka. Wajah Arkana memucat. Ia menunduk. Laila yang menyaksikan dari jauh merasa tubuhnya membeku. Tapi sebelum ia melangkah, Arkana berdiri dan berkata pelan, "Aku memang gak lahir dari perut ibu. Tapi ibu aku yang paling sayang di dunia. Jadi aku gak malu." Anak-anak itu terdiam, lalu pergi. Laila menahan napas. Saat Arkana menoleh padanya dan tersenyum kecil, ia tak kuasa menahan air mata. Malamnya, Laila memeluk anak itu erat-erat. "Kamu anak yang luar biasa. Ibu gak akan bisa ajarkan semua hal, tapi kamu udah ajarin ibu satu hal hari ini, keberanian." Musim hujan datang, membawa aroma tanah basah dan kenangan masa lalu. Laila duduk di balkon rumah sambil menatap hujan yang jatuh perlahan, seperti kisah hidupnya yang selalu bergerak dalam ritme sunyi. Arkana duduk di pangkuannya. Kini sudah berusia 7 tahun.
Bu, katanya tiba-tiba. Nanti kalau Arkana udah gede, ibu masih temenin Arkana, kan? Laila tersenyum, merapikan poni anaknya yang basah kena gerimis. Ibu gak kemana-mana. Selama kamu butuh ibu akan selalu ada, katanya. Arkana mengangguk, lalu menyandarkan kepala di dada ibunya. Detak jantung Laila terasa lebih tenang sore itu. Ia tahu, suatu hari nanti Arkana akan tumbuh, akan pergi, akan bertemu dunia yang lebih besar. Tapi untuk hari ini, ia hanya ingin memeluk anaknya lebih lama. Di balik hujan, Laila merasa semua luka masa lalunya perlahan sembuh. Ia tak lagi merasa kurang, tak lagi merasa sendiri. Ia seorang ibu, bukan karena darah, tapi karena cinta yang tak bisa dihapus waktu. Di hari ulang tahun Arkana yang ke-8, Laila menyiapkan kejutan kecil. Ia menghias ruang tamu dengan balon warna biru dan putih, membuat kue sederhana bertuliskan, "Untuk malaikat ibu, selamat bertumbuh." Arkana pulang dari sekolah dengan wajah cerah. "Ini semua buat aku, Bu?" tanyanya tak percaya. Laila mengangguk. "Karena kamu hadiah terindah yang pernah ibu terima." Mereka meniup lilin bersama. Dalam doanya, Laila tak meminta banyak. Hanya satu hal, semoga Arkana selalu dikelilingi cinta, meski suatu hari nanti dirinya tak bisa lagi ada di sisinya. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang dan ruang tamu kembali sunyi, Arkana duduk di pangkuan ibunya, lalu berbisik. "Ibu, nanti kalau aku udah gede, aku pengen bikin rumah buat ibu. Yang besar, biar ibu gak pernah capek." Laila tertawa, lalu memeluk anak itu erat-erat. "Ibu gak butuh rumah besar, Nak. Cukup satu, hatimu. Karena ibu udah tinggal di situ, dari kamu lahir." Waktu terus berjalan, dan seperti yang selalu Laila takutkan, hari itu pun akhirnya datang. Hari di mana Arkana harus pergi jauh untuk mengejar mimpinya. Ia mendapat beasiswa keluar kota. Sesuatu yang membanggakan tapi sekaligus mencubit hati seorang ibu. Malam sebelum keberangkatan, Laila duduk di tepi ranjang Arkana, menatap wajah remaja yang kini jauh lebih tinggi darinya. "Dulu kamu segenggam tangan, Nak. Sekarang kamu udah jadi lelaki yang berdiri gagah di depan ibu," katanya sambil tersenyum, meski air mata sudah menggenang. Arkana menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu takut gak ada Arkana di rumah?" tanyanya pelan. Laila mengangguk, lalu berkata, "Takut, tapi bukan karena kamu pergi. Ibu takut kamu sakit, takut kamu capek, takut kamu lupa makan. Ibu cuma ibu, Nak." Arkana mendekapnya dalam pelukan yang hangat. "Ibu, Arkana gak akan pernah lupa rumahnya. Gak akan lupa ibu yang ngajarin aku cara berjalan, cara bertahan, bahkan cara jadi manusia." Malam itu mereka tidur bersisian seperti dulu, dalam keheningan yang hanya bisa dimengerti oleh hati dua jiwa yang pernah menyatu sejak awal. Hari keberangkatan tiba. Stasiun ramai, kereta nyaris berangkat. Laila berdiri di peron, menggenggam kotak bekal dan sehelai surat yang ditulis semalaman. "Makan ini kalau kamu kangen rumah, ya," ujarnya sambil menyerahkan bekal. Arkana mengambil surat itu, menatap wajah ibunya yang berusaha keras menahan tangis. "Ibu yakin aku bisa jaga diri?" tanyanya pelan. Laila menarik napas panjang. "Ibu lebih dari yakin, karena kamu udah tumbuh jadi anak yang kuat. Tapi ingat, Nak, kalau suatu hari kamu lelah, kamu boleh pulang. Rumah ini, pelukan ini, selalu ada buat kamu." Saat peluit kereta terdengar, Arkana memeluk ibunya dengan sekuat tenaga. Tangis Laila pecah, tapi ia tetap tersenyum. "Jaga dirimu baik-baik, anak ibu." Arkana melangkah ke dalam gerbong, lalu menoleh dan melambai. Dari jendela,
Ia melihat ibunya berdiri sendiri, tetap tersenyum, meski air matanya jatuh tak terbendung. Dan di dalam hatinya, Arkana tahu, ia membawa sepotong rumah di dalam dirinya, rumah bernama ibu. Hari-hari setelah kepergian Arkana terasa sepi. Rumah menjadi terlalu luas untuk satu orang. Tak ada lagi suara pintu kamar dibuka pagi-pagi. Tak ada gelas yang tertinggal di meja makan. Tak ada sepatu yang berserakan di depan pintu. Laila mulai menulis lagi di catatan cintanya. Kini lebih sering. Ia menulis untuk mengisi kekosongan, untuk tetap merasa dekat. Hari ini aku masak sup favoritmu. Rasanya hambar tanpa senyummu. Atau ibu lewat sekolah kamu tadi. Lihat anak-anak pakai seragam. Hati ibu ngilu, tapi juga bangga. Malam-malam ia masih memeriksa ponselnya, menunggu kabar dari Arkana. Dan setiap kali notifikasi muncul bertuliskan, "Ibu, aku udah makan. Aku rindu." Laila merasa sedikit utuh kembali. Di taman belakang rumah, ia menanam bunga matahari, bunga yang dulu digambar Arkana saat kecil. "Biar rumah ini tetap hangat, meski kamu nggak di sini," bisiknya sambil menyiram tanaman itu setiap pagi. 3 tahun berlalu. Arkana pulang di hari ulang tahun Laila yang ke-50. Tapi ia tak datang sendiri. Ia datang membawa seseorang, seorang perempuan muda yang ia sebut teman dekat. Laila terkejut, gugup, tapi mencoba menyambut dengan hangat. Di meja makan, obrolan mengalir canggung, tapi pelan-pelan jadi hangat. Setelah makan malam, Arkana duduk di samping ibunya. "Ibu, aku cuma mau bilang, aku mau jadi suami. Tapi aku juga gak mau kehilangan tempat aku jadi anak." Laila menatapnya lama. Air matanya jatuh perlahan. "Nak, kamu gak pernah kehilangan tempat itu. Kamu akan tetap jadi anak kecil ibu, selamanya. Tapi sekarang, kamu juga harus jadi rumah buat orang lain." Ia mengelus rambut anaknya seperti dulu. Cinta ibu gak terbagi. Tapi sekarang cinta itu bertambah. Bertambah untuk dia yang kamu cintai juga. Malam itu Laila tidur dengan hati yang penuh. Tak lagi hanya ibu dari bayi mungil bernama Arkana. Tapi kini juga seorang wanita yang menyaksikan anaknya membangun hidup baru, dengan pondasi cinta yang dulu ia tanam. Beberapa tahun kemudian, Laila duduk di kursi goyang di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat dan suara anak-anak kecil yang berlari di halaman. Arkana sudah menjadi ayah kini, dan setiap akhir pekan, mereka berkumpul di rumah tua itu. Salah satu cucunya, yang paling kecil, memanggil, "Nenek, bacain buku, dong." Laila tersenyum dan mengangkat tubuh kecil itu ke pangkuannya. Ia mengambil buku lusuh berjudul Catatan Cinta untuk Arkana. Buku itu kini berisi puluhan halaman yang ia tulis selama bertahun-tahun, tentang tawa, tangis, rindu, dan cinta. Ia membaca dengan suara pelan, penuh perasaan. Dulu, ada seorang bayi kecil yang sangat kuat. Ia lahir terlalu cepat, terlalu lemah, tapi ia bertahan. Dan karena dia bertahan, seorang wanita menemukan alasan untuk hidup. Anak kecil itu tertidur di pangkuannya. Laila menatap langit senja yang temaram. Di hatinya, ia tahu, hidupnya bukan sempurna, tapi penuh. Cinta yang ia berikan tumbuh, berakar, dan kini hidup dalam generasi baru. Dengan air mata haru, ia berbisik ke angin yang berhembus lembut. "Terima kasih, Tuhan, karena telah memberiku kesempatan mencintai."